Bos perusahaan besar ini menyamar menjadi miskin untuk mendapatkan cinta yang tulus tetapi justru dihina oleh mertua. Aku, Alia, seorang wanita berusia 28 tahun yang selama ini hidup di bawah sorotan perusahaan besar. Banyak yang memanggilku, bos, dengan penuh hormat. Namun, kali ini aku meninggalkan semua itu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa embel-embel kekayaan. 3 bulan yang lalu aku bertemu Rendra. Ia adalah pria sederhana yang punya senyum hangat dan sikap tulus. Dia mencintaiku apa adanya, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Jadi, ketika dia melamarku aku menerimanya tanpa ragu. Aku ingin hidup sederhana, atau itu pikirku sebelum mengenal keluarganya. Aku menyamar menjadi seseorang yang sederhana, tapi ternyata tidak semua orang bisa menerima itu, termasuk mertuaku sendiri. Di hari pernikahanku dengan Rendra, suasana seharusnya bahagia. Tetapi tidak bagi Bu Ratna, mertuaku. Saat aku berjalan di pelaminan, aku mendengar bisikannya kepada Laras, adik Rendra. Coba lihat gaun itu, katanya dengan nada meremehkan. Aku hanya tersenyum kecil, menahan perasaan yang mulai sakit. Mempelai wanita atau penjaga toko si hahaha, katanya melanjutkan. Kakak Rendra memang salah pilih, balas Laras sambil terkikik. Pernikahan ini seharusnya menjadi hari membahagiakan, tapi tidak dengan Bu Ratna. Sepertinya dia merencanakan hal lain. Ketika seorang tamu keluarga Rendra hendak mengucapkan selamat, Bu Ratna malah menyela dengan nada sinis. Alia ini memang sederhana sekali, ya? Sampai-sampai mas kawinnya saja cuma emas 2 gram. Tamu itu tampak canggung, sementara aku tetap berusaha menjaga senyumku. Terima kasih, Bu, jawabku selembut mungkin. Rendra yang berdiri di sampingku langsung menggenggam tanganku. Bu, mas kawin itu soal makna, bukan angka. Ucapnya tegas, membelaku. Namun, Bu Ratna hanya mendengus. Makna apa? Makna 2 gram emas untuk keluarga kita? Jangan-jangan dia cuma mau hidup enak dari uangmu, Rendra. Kata-kata itu seperti tamparan di wajahku. Aku menahan diri, tidak ada gunanya membalas saat ini. Aku tahu siapa diriku dan apa yang mampu aku lakukan. Setelah resepsi selesai, ucapan-ucapan itu masih terngiang di kepalaku. Aku berdiri di depan cermin kamar kecil, menatap diriku sendiri. Tenang, Alia. Ini baru permulaan, bisikku pelan. Aku menikahi Rendra karena cinta, tapi untuk menghadapi keluarganya, aku butuh lebih dari sekadar kesabaran. Aku akan membuktikan bahwa aku jauh lebih dari apa yang mereka pikirkan. Hari ini kau terluka, tapi mereka tidak tahu sebenarnya siapa yang sedang ia remehkan. Hidup di rumah suami seperti berjalan di atas bara. Semua langkahku seolah diawasi sorot mata tajam Bu Ratna dan Laras. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan semangatku. Suatu hari, saat sedang mencuci piring di dapur, Laras datang dengan tatapan penuh sindiran. Kak, kamu nggak kangen sama rumahmu sendiri? Maksudku, kalau punya rumah sih, katanya sambil terkikik. Aku menoleh dan tersenyum tipis. Kangen, kok. Tapi sekarang rumahku di sini, bareng kamu dan keluarga. Jawabku. Laras mengangkat alis, lalu mendengus. Ya, memang dasar orang yang gak punya pilihan. Untung Kak Rendra itu orangnya baik. Kalau aku jadi dia, gak bakal mau menikah sama kamu. Aku hanya tersenyum, meski dadaku terasa sesak. Kalimat itu sudah sering aku dengar, tapi tetap saja terasa menyakitkan. Siangnya, aku mendengar Bu Ratna sedang berbicara melalui telepon di ruang tamu. Aku tidak berencana menguping. Tapi suaranya cukup keras untuk aku dengar dari dapur. Rendra itu terlalu bodoh menikahi perempuan itu. Bayangkan, menantu kok nggak bawa apa-apa saat menikah? Nggak punya pekerjaan tetap pula. Aku sungguh malu, katanya dengan kesal. Aku hanya bisa menghela napas dan menahan diri. Lagi-lagi aku harus menguatkan diriku sendiri. Mereka tidak tahu apa-apa. Beberapa bulan lalu, saat toko kelontong dari keluarga ini hampir bangkrut, dan akulah yang diam-diam menyelamatkannya. Sore harinya, aku menyelinap keluar rumah untuk bertemu dengan salah satu staf kepercayaanku di dekat pasar. Dia menyerahkan laporan keuangan kecil tentang toko itu. Laporan bulan ini menunjukkan peningkatan. Bu Alia, investasi yang ibu berikan mulai menunjukkan hasil, katanya. Aku tersenyum puas. Bagus. Pastikan semuanya tetap berjalan lancar tanpa ada yang tahu dari mana dana itu berasal. Baik, Bu. Jawabnya sebelum pergi. Aku pulang dengan perasaan lega. Meski masih harus menghadapi sikap Bu Ratna dan Laras, setidaknya aku tahu bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang benar untuk keluarga ini.
Meskipun mereka tidak pernah mengakuinya. Malam harinya, saat makan malam, Bu Ratna kembali melakukan kebiasaannya menghina. Alia, kamu harus belajar banyak dari Laras. Dia itu pintar berdandan, punya banyak teman, dan jelas lebih pantas jadi menantu keluarga kaya, katanya sinis. Aku menunduk, tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi kali ini, Rendra yang biasanya diam tiba-tiba menegur ibunya. Bu, cukup. Alia sudah banyak membantu keluarga kita. Dia nggak pantas diperlakukan seperti ini, katanya dengan nada tegas. Bu Ratna hanya mendengus. Membantu apa? Jangan-jangan cuma pura-pura rajin biar kita nggak nyuruh dia keluar dari rumah ini. Aku tersenyum tipis dan menggenggam tangan Rendra, menenangkan suamiku. Sudah Ren, aku gak apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku berjanji bahwa mereka akan tahu kebenarannya. Hari itu mungkin belum datang, tapi aku tahu bahwa waktunya akan tiba. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya, ada suatu hal penting yang harus aku urus. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku berpamitan pada Rendra. Ren, aku ada janji ketemu teman lama. Nggak lama kok, mungkin cuma beberapa jam, ujarku sambil tersenyum. Rendra menatapku heran. Teman yang mana? Teman kuliah dulu. Kebetulan dia lagi di kota ini, aku gak enak kalau menolak ajakannya, jawabku santai. Oh, ya sudah. Hati-hati, ya. Jangan pulang terlalu malam, kata Rendra. Aku tersenyum lalu pergi dengan langkah cepat. Sebenarnya, aku tidak bertemu teman lama. Aku punya pertemuan rahasia dengan tim perusahaanku. Lokasinya sudah diatur agar jauh dari perhatian siapapun yang mengenalku. Setibanya di tempat pertemuan, aku langsung masuk ruang rapat kecil di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Di sana, sudah ada Pak Dani bersama beberapa manajer senior yang menunggu kedatanganku. Selamat pagi, Bu Alia. Semua dokumen sudah kami siapkan untuk tanda tangan Ibu, kata Pak Dani sambil menyerahkan map berisi dokumen penting. Aku membuka map itu dan memeriksa satu persatu dokumen proyek besar yang sedang berjalan di luar negeri. Setelah memastikan semuanya sudah beres, aku menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saya tidak mau ada masalah, apalagi sekarang situasi saya cukup rumit, kataku sambil menutup map. Siap, Bu. Semua sudah diatur. Apakah ada hal lain yang perlu kami siapkan? Tanya salah satu manajer. Aku menggeleng. Tidak, itu saja. Terima kasih atas kerja keras kalian. Jangan lupa jaga kerahasiaan semua ini, kataku sebelum mengakhiri pertemuan. Setelah itu, aku beranjak keluar dari kafe. Namun, tiba-tiba suara yang familiar menghentikan langkahku. Alia, kamu lagi ngapain di sini? Aku berbalik dan melihat Laras berdiri tak jauh dariku, menatap dengan wajah penuh curiga. Dadaku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Oh, Laras. Aku habis ketemu teman lama di sini. Kamu sendiri ngapain? Tanyaku, mencoba mengalihkan perhatiannya. Laras menyipitkan mata. Aku mau beli kopi. Tapi kok aneh, ya? Kamu nongkrong di tempat kayak gini. Bukan gaya kamu deh. Aku tersenyum kecil. Ya namanya juga ketemu teman lama. Candaku, berharap dia tidak bertanya lebih jauh. Laras tidak membalas. Setelah membeli kopinya, dia pergi tanpa mengucapkan apapun. Aku menghela napas lega. Aku sadar, semuanya bisa berubah drastis jika identitasku terbongkar. Tapi aku juga tahu, ini belum waktunya. Semua akan terungkap pada saat yang tepat. Sampai saat itu tiba, aku harus tetap berperan sebagai Alia yang sederhana, istri miskin yang selalu diremehkan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah ini. Namun, rasa curiga mulai muncul di wajah Rendra. Aku bisa merasakannya. Pagi itu, saat kami sedang sarapan bersama, seperti biasa Bu Ratna dan Laras sibuk melontarkan komentar pedas. Kakak sih, untung banget. Kalau aku, nggak mungkin deh bisa hidup kayak kamu sekarang, kata Laras sambil memutar-mutar sendoknya. Aku hanya tersenyum tipis, memilih untuk tidak memperpanjang topik. Rendra menatap dari seberang meja. Namun, kali ini, tatapan Rendra terasa berbeda. Belakangan ini kamu sering keluar rumah. Ada urusan apa sih? Tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah, berusaha tidak terlihat gugup. Nggak ada yang penting kok. Kadang cuma jalan-jalan, menghirup udara segar, ketemu teman lama atau cuma lihat-lihat suasana. Jawabku santai. Rendra tidak bertanya lagi,
Tapi aku tahu dia belum sepenuhnya puas dengan jawabanku. Malamnya, aku sedang membaca buku di kamar ketika Rendra masuk dengan ekspresi serius. Aku boleh tanya sesuatu? Katanya dengan nada serius. Aku menutup buku yang aku baca dan menatapnya. Tentu. Ada apa? Aku nemuin ini di tas kamu tadi pagi, katanya, sambil mengeluarkan selembar kertas dengan logo perusahaan besarku di pojok atas. Jantungku berdegup kencang. Itu laporan keuangan yang kubawa beberapa hari lalu, yang seharusnya tidak dia lihat. Oh, itu punya temanku. Dia minta aku bantu cek, soalnya aku dulu belajar ekonomi. Kamu tahu, aku suka bantu-bantu orang, jawabku dengan senyum tenang, meski dalam hati aku panik. Rendra menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Oh gitu ya? Maaf, aku cuma penasaran. Kayaknya aku nggak pernah dengar kamu cerita soal ini. Aku tersenyum lagi, berusaha menenangkannya. Nggak apa-apa, Ren. Aku ngerti kamu khawatir. Namun, aku tahu ini tidak akan berakhir di sini. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar Bu Ratna berbicara di ruang tamu. Suara Bu Ratna terdengar marah. Orang itu pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Dia nggak mungkin sesederhana yang kelihatan. Aku menemukan ini di lacinya kemarin, katanya penuh curiga. Aku mengintip dari balik pintu dapur dan melihatnya menunjukkan sesuatu pada Laras. Apa itu, Bu? Tanya Laras penasaran. Ini kartu nama perusahaan besar. Gak mungkin dia punya ini kalau dia bukan siapa-siapa, jawab Bu Ratna dengan nada penuh kecurigaan. Aku segera keluar dari dapur, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada apa, Bu? Tanyaku sambil menatap mereka. Oh, nggak ada apa-apa, cuma ngobrol sama Laras, jawab Bu Ratna cepat sambil menyembunyikan kartu itu di belakang punggungnya. Aku hanya tersenyum kecil, meski dalam hati aku tahu mereka mulai menyusun puzzle kecil tentang diriku. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah siap menghadapi apapun yang mereka rencanakan. Yang mereka tidak tahu, semua ini adalah bagian dari rencana yang sudah kususun. Waktunya hampir tiba. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari itu, seperti biasa, meja makan menjadi arena komentar pedas dari Bu Ratna dan Laras. Aku sudah terbiasa dengan itu. Jadi aku memilih fokus menikmati masakanku tanpa memikirkan kata-kata mereka. Tiap hari masakannya begini-begini aja, ujar Bu Ratna sambil menyuap nasi dengan wajah tidak puas. Kalau punya menantu kaya, pasti menunya lebih bervariasi. Aku hanya tersenyum kecil dan menunduk. Rendra yang duduk di sebelahku tampak gelisah. Bu, makanannya enak kok. Gak usah ngomong gitu, kasihan Alia, katanya berusaha membelaku. Laras mendengus. Iya, kasihan, kan? Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan kita juga. Makanannya standar banget tiap hari. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Namun, sebelum aku sempat merespons, Bu Ratna tiba-tiba melontarkan sesuatu yang mengejutkanku. Ngomong-ngomong, Alia, kamu sering banget keluar rumah belakangan ini. Sebenarnya kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu punya rahasia ya? Tanyanya dengan nada menyindir. Aku menatapnya dengan senyum lembut. Enggak kok, Bu. Kadang saya cuma cari udara segar atau ketemu teman lama. Saya juga bantu-bantu teman yang lagi kesulitan. Jawabku tenang. Bantu-bantu apa? Kamu tuh hidup dari uang Rendra. Ngomongnya kayak orang kaya aja, potong Laras dengan nada sinis. Aku baru saja akan menjawab ketika Bu Ratna meletakkan garpu dan pisaunya dengan keras. Aku gak suka kalau ada yang bohong di keluarga ini. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang disembunyikan, mending bilang dari sekarang. Jangan sok rahasia-rahasiaan, katanya tajam. Aku menatapnya tenang dan berkata, Bu, kalau ada yang ingin ibu tanyakan, tanyakan saja langsung. Saya gak punya apapun yang perlu disembunyikan. Bu Ratna tersenyum tipis seolah merasa menang. Oh ya ah? Lalu ini apa? Katanya tajam, menunjukkan kartu nama perusahaan yang tadi ia temukan. Aku menatap kartu itu, lalu tersenyum tipis. Oh itu kartu nama teman saya yang minta dicek dokumennya. Saya bantu sedikit karena dulu saya pernah belajar ekonomi. Mungkin ketinggalan di tas saya. Laras menyipitkan matanya. Kok teman kamu kerja di perusahaan gede banget? Kamu kenal dengan orang kaya juga ya? Aku tertawa kecil. Laras, teman itu kan datang dari berbagai kalangan. Lagi pula, nggak semua orang kaya itu sombong, jawabku santai. Bu Ratna tampak kecewa karena aku berhasil membalikan situasi. Ya sudah ya,
Hati-hati dan jangan sampai bikin malu keluarga ini. Aku tersenyum dan melanjutkan sarapanku. Dalam hati aku tahu ini hanya awal dari kecurigaan mereka. Tapi aku siap menghadapi semuanya. Yang mereka tidak tahu, semakin keras mereka mencoba menjatuhkanku, semakin kuat aku akan bangkit. Satu langkah lagi menuju akhir permainan ini dan aku yang akan keluar jadi pemenang. Hari itu, aku memutuskan pergi ke mall di pusat kota. Aku butuh waktu untuk mengatur strategi berikutnya dan bertemu dengan beberapa kolega di tempat yang cukup jauh dari rumah. Pak Dani, pastikan semua kontrak untuk proyek baru sudah siap sebelum akhir bulan, ucapku sambil menyerahkan map berisi data penting ke meja kafe. Pak Dani mengangguk hormat. Tentu, Bu Alia. Semua akan saya urus sesuai instruksi Anda. Kami berbicara serius selama hampir setengah jam hingga akhirnya pertemuan selesai. Saat aku melangkah keluar dari kafe, aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenalku. Bu Alia. Suara itu menghentikan langkahku. Aku menoleh dan melihat Pak Salman, salah satu rekan bisnis lama yang sering bekerja sama denganku. Aku berbincang sebentar dengannya sebelum akhirnya berpamitan. Aku merasa lega saat meninggalkan tempat itu, namun rasa lega itu hanya berlangsung sebentar. Saat aku berjalan menuju parkiran, aku mendengar suara familiar di belakangku. Kak Alia itu siapa? Aku menoleh cepat dan melihat Laras berdiri beberapa meter dariku. Matanya menyipit, seolah mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Oh, Laras. Kamu ngapain di sini? Tanyaku sambil berusaha menjaga nada suara tetap ringan. Aku lagi belanja sama teman-teman. Tapi tadi aku lihat kamu ngobrol sama orang itu. Siapa dia? Kok kayaknya orang penting? Tanyanya penuh selidik. Aku tertawa kecil. Dia teman lama waktu aku kerja dulu. Nggak ada yang penting kok. Laras masih menatapku dengan penuh curiga, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu, dia pasti akan mencari tahu lebih lanjut. Malam harinya, aku mendengar Laras berbicara dengan Bu Ratna di ruang tamu. Bu, tadi aku lihat Kak Alia di mall. Dia lagi ngobrol sama orang penting gitu. Kayaknya mereka bahas bisnis deh, kata Laras bersemangat. Bisnis? Hah, jangan-jangan dia cuma pura-pura miskin, ujar Bu Ratna dengan nada tinggi. Aku mendengarkan percakapan itu dari balik pintu kamar, berusaha menahan senyum. Mereka mungkin mulai mencium sesuatu, tapi aku tahu mereka belum memiliki bukti yang cukup. Semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, saat sarapan, Bu Ratna mulai melontarkan pertanyaan aneh. Alia, kamu pernah kerja di mana sebelumnya? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Aku tersenyum kecil. Oh, saya pernah kerja di beberapa tempat, Bu. Tapi sekarang saya lebih fokus bantu-bantu di rumah saja, jawabku santai. Aneh ya? Kalau aku sih nggak percaya kamu cuma bantu-bantu. Jangan-jangan kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari kami, balasnya dengan nada menusuk. Aku tetap tenang. Bu, kalau ada yang ingin ibu tanyakan, silakan. Saya nggak menyembunyikan apa-apa. Bu Ratna tersenyum kecil, tapi aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Permainan ini hampir berakhir, tetapi aku masih punya satu langkah besar yang akan mengubah segalanya. Hari itu adalah acara keluarga besar, momen di mana Bu Ratna selalu berusaha menunjukkan kontrol dan kekuasaannya. Semua anggota keluarga berkumpul di rumah besar mereka, dan tentu saja, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Bu Ratna pasti punya rencana untuk mempermalukanku di depan semua orang. Aku melihatnya dari cara dia menatapku, penuh kemenangan. Dia terus-menerus merendahkanku, seolah yakin bahwa kali ini, dia akan menang. Namun aku sudah siap, lebih siap dari apa yang dia kira. Acara berlangsung lancar. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari Bu Ratna dan Laras yang mulai mencurigai sesuatu. Mereka mungkin masih tidak tahu seberapa jauh perbedaannya, atau apa yang akan datang. Pada puncak acara, saat suasana sudah cukup meriah dan semua orang sibuk berbincang, Bu Ratna memulai rencananya. Semua orang, suara Bu Ratna menggema di ruang tamu besar menarik perhatian setiap orang yang hadir. Hari ini saya ingin semua orang merayakan pernikahan ini. Namun ada hal penting yang perlu saya ungkapkan. Aku bisa merasakan ketegangan memuncak. Semua mata tertuju kepada Bu Ratna. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Dia akan mengungkapkan sesuatu yang membuatku malu. Mungkin mengungkit status sosialku yang tidak sebanding dengan keluarga mereka. Namun, aku tidak tinggal diam. Aku bangkit dari tempat duduk, menatap Bu Ratna dengan senyum tenang di wajahku. Aku tahu saatnya sudah tiba. Maaf, Bu Ratna,
Ucapku dengan suara yang cukup keras agar semua orang bisa mendengar. Sebelum ibu melanjutkan, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa melihat raut wajah mereka yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa di antaranya tampak khawatir. Bu Ratna menatapku dengan tajam seperti menantangku untuk berkata lebih lanjut. Apa yang ingin kamu katakan, Alia? Tanya Bu Ratna, nada suaranya terdengar sinis. Aku tersenyum lalu mengangkat tangan dan menekan tombol mikrofon yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Semua orang terdiam. Aku tahu, saat ini, aku memiliki perhatian mereka sepenuhnya. Nama saya bukan hanya Alia, ucapku dengan tenang. Saya adalah Alia, CEO dari perusahaan multinasional yang memiliki cabang di seluruh dunia. Dan saya juga pemilik dari perusahaan yang baru saja kalian sebutkan, perusahaan yang membantu proyek keluarga kalian. Ruangan mendadak sunyi. Raut wajah Bu Ratna dan Laras berubah seketika, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Jadi, selama ini kamu pura-pura jadi orang miskin? Tanya Bu Ratna dengan suara serak. Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. Bukan pura-pura, Bu. Saya hanya ingin mencari seseorang yang mencintai saya tanpa melihat harta atau status sosial. Saya menikahi Rendra karena saya mencintainya, bukan karena siapa saya atau apa yang saya miliki. Aku melihat ekspresi terkejut di wajah Rendra. Ada campuran kebingungan dan kebanggaan di matanya. Mungkin baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa besar rahasia yang telah kusimpan. Jadi, kamu sengaja merendahkan dirimu supaya bisa menikah dengan Rendra? Tanya Laras, masih tidak percaya. Aku menatap mereka berdua, lalu menoleh ke arah seluruh tamu undangan. Saya bukan orang yang merendahkan diri, kataku tegas. Saya hanya memilih untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Dan mulai hari ini, kalian akan tahu bahwa saya lebih dari sekadar menantu miskin yang kalian pikirkan. Semua orang terdiam. Aku tahu ini hanya permulaan. Akan ada banyak yang terungkap dalam beberapa hari ke depan. Dan mereka yang pernah meremehkan aku akan melihat betapa salahnya mereka menilai. Rencana ini sudah berjalan dengan sempurna. Aku yang mereka anggap sebagai menantu miskin akan menunjukkan siapa aku sebenarnya, dan kini giliran mereka untuk menghadapi kenyataan yang tak terduga.